Ramai-ramai warga tolak pemakaman Jaksa Gunaryanto. Kami tidak ingin orang dolim dikubur di tempat kami. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Aktual TV, tajam dan terpercaya. Ya intinya warga sangat keberatan, Mas. Tapi ini kan makam umum, Pak. Iya, walaupun makam umum tentunya kan berada dalam wilayah. Iya, sangat ya. Tolong bantu ya. Ini gayanya nggak ikut kan? Iya. Artinya kita sudah mendengar langsung. Nama petugas perwakilan petugas yang memakamkan di sini ya, yang menggali kubur. Dia pun nangis, Pak, karena terpaksa. Begini, Pak, ketimbang dia itu mengorbankan diri dia dan keluarganya, Pak. Iya, sangat paham. Itu. Ya, masakan warga, jadi warga besar. Yang namanya meninggal, siapapun tidak pandang bulu, hanya cara, waktu, dan tempat yang membedakan. Siapapun kita semua akan meninggal. Siapapun, apapun, dimanapun, seluruh alam semesta dan juga isinya akan musnah binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala rupa ini akan rusak binasa kecuali zat Gusti saja ini mulia Allah Azza wa Jalla. Kita menyakiti orang lain, mempersulit orang lain, menyakiti, mendolimi orang lain, dan kita belum meminta maaf kepada orang tersebut, maka itu juga akan memberatkan hisaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya kita menyakiti, mendolimi atau menyusahkan zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW atau cucu keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu berat sekali, luar biasa, saudara. Nah, jadi ya semuanya juga kita akan bertemu dengan selamat berjumpa di pengadilan akhirat, saudara. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apakah urusan kita dengan Allah atau urusan kita dengan sesama, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasab keturunan Nabi memang harus kita agungkan dan kita cintai. Dan ambil kabar, tiap orang yang membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya besar. Man mata mubghidan li ahli baitihi hasyarahu Allahu ma'al yahud wa in taqatta'a fil ibadati iraban. Orang yang matinya membenci keluargaku akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang Yahudi, walaupun dia beribadah sampai terpotong-potong badannya. Allah tidak berdiam, ya ikhwan. Semoga Allah hancurkan mereka orang-orang zalim kepada Habibana. Sang Khalik tengah bekerja dengan caranya, dan kita cukup bertugas untuk bersabar dan berdoa sambil menanti semua itu akan Allah Ta'ala lakukan. Wa'lam anna nafra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa jalan keluar disertai kesulitan, bahwa kemenangan disertai kesabaran, dan sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Yakinkan itu semuanya, dan insya Allah Allah anugerahkan kemenangan untuk kita semuanya. Amin. Qabul. Berarti orang yang paling gampang kepleset di atas jembatan Sirat adalah orang yang paling benci kepada keluarga Nabi dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad. Hati-hati yang mulutnya lancang sama sahabat Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama istri-istri Rasulullah, sama anak cucu keturunan Rasulullah. Hati-hati yang mulutnya lancang sama para habaib, sama Habib Rizik Syihab, sama Habib Umar bin Hafid, sama Abu Yazid Muhammad al-Maliki, dan para habaib-habaib. Hati-hati yang mulutnya lancang tuh, karena kata Rasulullah yang paling jejak jalan di atas sirat, enggak bakal jatuh, yang mantep pijakannya, yang paling kuat cintanya kepada keluarga Rasul, kepada sahabat Rasul.
Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, menanggapi kabar meninggalnya jaksa penuntut umum dalam kasus Habib Rizik Syihab mengenai tes usap Rumah Sakit Umi Bogor, yakni adiaksa hebat Nanang Gunaryanto. Musni Umar menyampaikan rasa duka cita yang mendalam saat mendengar kabar Nanang Gunaryanto. Selain itu, dalam sidang tes usap Habib Rizik tersebut, Musni Umar juga ditunjuk menjadi saksi ahli. Dia mendoakan semoga Allah mengampuni dosa dari mendiang atas tuntutan yang diberikan kepada Habib Rizik. Menurut Musni Umar, para terdakwa dalam kasus tes usap Rumah Sakit Umi tidak bersalah. Sebelumnya, akun resmi Kejaksaan Agung memberikan kabar duka tersebut. Disampaikan bahwa Jaksa Nanang Gunaryanto meninggal pada Jumat. Akun Kejaksaan itu pun mendoakan agar mendiang diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan ampunan dari semua kesalahan dan dosa selama hidupnya. Mereka juga mengharapkan keluarga yang ditinggalkan oleh Jaksa Nanang Gunaryanto diberikan kesabaran dan kekuatan iman. Sebelumnya, salah satu hakim dalam sidang Habib Rizik kasus yang sama juga meninggal, yakni Hakim Suryaman. Namun terkait penyebab dari wafatnya Hakim Suryaman maupun Jaksa Nanang Gunaryanto tak diberitahukan secara detail oleh pihak terkait. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun turut berduka cita atas meninggalnya Jaksa Nanang Gunaryanto SHMH, yang merupakan salah satu jaksa yang menuntut 6 tahun penjara kepada Habib Rizik. Refli Harun menekankan bahwa kematian akan menghampiri semua orang yang hidup. Dalam keterangannya, Refli menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa hidup diisi dengan perbuatan yang adil. Dia mengingatkan bahwa setiap penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim harus selalu bertindak adil, terutama kepada terdakwa. Menurut Refli Harun, berita kematian ini merupakan pembelajaran bagi semua orang, termasuk jaksa serta hakim lainnya. Ia lantas menyinggung kembali soal tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi terhadap Habib Rizik. Menurut Refli Harun, tuntutan 6 tahun penjara kepada Habib Rizik sudah sangat tidak adil. Ia dibuat tak habis pikir dengan vonis 4 tahun penjara kepada orang yang hanya mengutarakan kondisi badan yang dirasakannya. Tiba-tiba dianggap menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran. Jadi sekali lagi, hukum itu harus sesuai teksnya, ikut teksnya, mempertimbangkan konteksnya, diterapkan secara rasional dan proporsional, tutur Refli Harun. Nah, ini yang dalam tuntutan jaksa itu tidak masuk akal, tidak rasional, tidak proporsional, katanya. Kabar duka datang dari Kasubdit Penuntutan TPUL Pindum Kejagung, Nanang Gunaryanto SHMH, yang meninggal dunia pada hari ini. Nanang diketahui sebagai salah satu anggota jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik dan menantunya Habib Hanif Alatas atas kasus swab tes Rumah Sakit Umi. Kabar meninggalnya sang jaksa disampaikan di akun Instagram @kejaksaan.ri. Nanang Gunaryanto meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Untuk diketahui, Nanang Gunaryanto adalah salah satu anggota Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Habib Rizik dan Habib Hanif Alatas dalam kasus penyebaran berita bohong swab tes Rumah Sakit Umi. Dalam kasus Rumah Sakit Umi ini, Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dengan berbagai pertimbangan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi hukuman 4 tahun penjara, 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Akan tetapi Habib Rizik dengan tegas langsung menolak putusan majelis hakim dan menyatakan akan mengajukan banding. Sementara itu, sebelumnya kabar duka juga datang dari salah satu anggota majelis hakim yang memvonis Habib Rizik. Sebelumnya, Hakim Suryaman SH meninggal dunia pada Sabtu. Suryaman adalah salah satu anggota majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Habib Rizik. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Habib Rizik Syihab dengan hukuman 4 tahun penjara dalam perkara hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun mengaku terkesan dengan sikap Hakim Hatwanto. Saya terkesan dengan Hakim Hatwanto. Kenapa terkesan? Kalau dibandingkan dengan Hakim Nyoma yang menghukum Habib 8 bulan, Hakim Hatwanto ini jelas lebih dingin, lebih tenang, mungkin karena berasal dari kultur mayoritas dibandingkan dengan Hakim Nyoma. Kalau Hakim Nyoma itu lagatnya lebih keras karena berasal dari luar Jawa, kata Refli Harun. Refli menilai Hakim Hatwanto jauh lebih halus dan lebih tenang, bahkan cenderung lebih dingin ketika menjelaskan bahwa hakim sudah musyawarah dan memutuskan hukumannya 4 tahun penjara. Refli juga menyebut putusan hakim yang menyatakan Habib Rizik menyebarkan berita dan pemberitahuan bohong serta memunculkan keonaran sehingga dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 merupakan undang-undang zombie yang dihidupkan kembali. Yang namanya putusan hakim ada dua perspektif, yaitu formal dan substantif.
Secara formal kita tidak bisa mengatakan keputusan ini salah. Semua putusan hakim itu benar sampai kemudian dikoreksi oleh pengadilan tingkat atasnya, dalam hal ini banding. Putusan banding benar sampai kemudian dikoreksi oleh kasasi. Kalau sudah kasasi itu ingkrah, kalau ada novum baru boleh diajukan peninjauan kembali katanya. Tapi secara substantif tentu akan bertanya-tanya dengan putusan tersebut. Kok bisa? Apakah hakim memutus secara independen dan dia berkeyakinan memang pantas HRS dihukum 4 tahun penjara dan dia menghukum berdasarkan pengaruh dari pihak lain katanya.